memang investasi itu art ya, bukan science sebenarnya. Saya mulai investasi itu dari tahun 2016 sebenarnya. Waktu itu ya sama seperti investor pada umumnya ya, tabrak sini, tabrak sana gitu ya. Kunci dari sebuah kesuksesan ada konsistensi. Emiten yang cyclical itu justru belinya pada saat PE yang tinggi. Halo Sobat Firasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini kita kedatangan tamu seorang investment content creator. Nah, menarik banget kan, usianya juga masih muda. Langsung aja yuk kita sapa Arvin Honami. Halo Arvin. Halo Glenda. Apa kabar? Baik. Wah, lagi main ke Jakarta nih ya? Iya, lagi main Jakarta. Oke, asli mana? Asli Surabaya. Oke, jadi ini dari Surabaya ke Jakarta. Benar. Lagi ada kepentingan apa main ke Jakarta nih? Lagi ada keperluan juga, kebetulan ada teman yang di Jakarta juga. Kebanyakan kan kalau investment content creator kebanyakan di Jakarta ya. Oh. Jadi otomatis sering kunjungin mereka juga. Oh, jadi ada circle-nya sendiri nih. Benar. Jadi tiap kali ke Jakarta suka main, ngumpul kayak gitu. Siapa aja sih teman-temannya nih? Ada banyak ya, Olivia Louis, Kevin Billy, Handi Erawan, banyak ya teman-teman dari investment content creator. Kalau di Surabaya kan ada Ko Bernard yang mungkin kemarin sudah di Hidden Master juga di Mirai Aset. Ya, jadi itu teman main juga sebenarnya. Oke, Gitu. jadi awal-awalnya kenal nih gimana nih? Saling bikin konten terus kenalan kah atau seperti apa? Oke, berawalnya dari 2020 ya. 2020 itu kan ada Clubhouse, kalau nggak salah 2020-2021. Waktu itu ada Clubhouse, kita ketemu di satu platform yang sama. Lalu kita sharing soal view kita mengenai suatu saham atau suatu market gitu ya. Jadi sebenarnya kenalnya itu lucu, kenalnya lewat online, lalu digital, lalu ketemu benar-benar in real person di Jakarta, di Surabaya. Jadi kita dari situ, sharing pengalaman. Oh, orang ini view-nya seperti ini, ada orang view-nya seperti ini. Karena kan memang investasi itu art ya, bukan science sebenarnya. Investasi itu art, bukan science. Berarti nggak ada rumus pasti untuk cuan nih ya, menarik. Di saat semua orang itu kalau investasi pengennya cuan gitu ya. Pengalaman Arvin sendiri, mungkin udah berapa lama nih terjun di dunia investasi? Oke, saya mulai investasi itu dari tahun 2016 sebenarnya. Waktu itu ya sama seperti investor pada umumnya ya, tabrak sini, tabrak sana gitu ya. Belajar dari mungkin perusahaan-perusahaan yang kita kenal dulu, seperti Unilever, ada beberapa Indofood yang kita kenal gitu ya. Nah, dari situ pelan-pelan belajar. Dari belajar itu baru sudah tahu loss-nya karena ini, untungnya karena ini, sudah menemukan style-nya, baru investasi jauh lebih proper lah. Kita kan harus tahu siklusnya ya. Kalau kita bicara beberapa consumer goods yang kemarin naik tinggi gitu ya, waktu boomingnya gitu ya. Kalau kita bilang gudang garam waktu itu 100.000, Unilever waktu itu 50.000 juga kan gitu. Nah, itu di saat top-topnya tuh. Nah, orang juga mengira itu blue chip dan akhirnya nyangkut di atas gitu. Padahal memang itu sektornya lagi booming aja. Sebenarnya kan yang benar adalah kita mencari sektor yang belum booming tapi memang punya ada prospek. Mungkin seperti itu cara saya analisa investasi sih. Oke, kita simpan yang hangat-hangatnya nanti dulu. Kita sekarang bicara yang ringan-ringan dulu. 2016 kenal investasi. Usia Arvin berapa waktu itu? Waktu itu 2016 kalau kita lihat 95 berarti sekitar 21 ya, 21-22. Berarti masih kuliah? Masih kuliah. Anak kuliahan itu belajar investasi. Awal tertariknya taunya dari mana? Dulu memang suka dunia finance ya. Dari dulu memang belajarnya ekonomi. Jadi mempelajari benar dan kebetulan suka juga sama sektornya, sama bidang jurusannya. Kadang kan ada orang yang memang kuliah ekonomi aja gitu, karena memang dia nggak punya banyak pilihan atau memang nggak tertarik dengan bidang yang lain. Kalau saya memang suka banget sama ekonomi dan mempelajari benar soal makroekonomi dan perusahaan-perusahaan yang TBK. Oke, jadi memang kuliahnya fakultas ekonomi. Betul. Kemudian karena mempelajari jadi tertarik. Iya, jadi tertarik. Lulus kuliah sempat kerja dulu kah? Iya, jadi pas lulus kuliah, saya kebetulan kuliah di luar negeri. Terakhir saya kuliah di Australia, di Monash University Melbourne. Waktu itu saya belajar soal bisnis dan supply chain. Jadi jurusannya itu soal logistik, supply chain gitu ya. Karena saya mengira bahwa Indonesia supply chain-nya belum terlalu efisien. Kalau kita lihat beberapa memang belum terlalu efisien. Dan akhirnya sempat kerja gitu ya. Meskipun bidangnya mungkin agak sedikit jauh. Kalau kita bilang waktu itu soal marketing agency. Jadi ceritanya waktu itu saya kebetulan sekali dan saya bersyukur banget gitu ya, saya dapat kerja di kantoran
Waktu itu kantorannya ya kalau kita bisa bilang startup ya, jadi masih cukup kecil. Memang isinya itu banyak orang dari banyak negara, jadi dari Asia, dari Australia, dari Eropa juga ada gitu ya. Jadi kita berteman dengan multi ras dan multi country. Dari situ kita belajar pengalamannya mereka di negaranya masing-masing itu seperti apa sih. Dan karena kita berjibaku gitu ya dengan kita sekolah di luar negeri, tidak ada yang bantuin gitu ya. Jadi kita berusaha banget nih untuk menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri. Apakah itu membantu pada akhirnya keputusan Arvin untuk investasi di satu perusahaan? Ya, betul. Jadi memang ini sangat membantu ya. Kalau kita bilang banyak orang yang ketika investasi belum mengerti soal makroekonomi, padahal makroekonomi ini sangat krusial. Contoh saja, misalnya contoh kita tahu bahwa memang ketika terjadi pandemi COVID waktu tahun 2020 itu kan banyak negara-negara yang kolaps ya, banyak negara-negara yang memang ekonominya berantakan karena itu akhirnya distimulus oleh pemerintah. Nah, ketika distimulus oleh pemerintah, rumusnya selalu sama. Rumusnya adalah nanti terjadi inflasi di tahun 2021. Nah, kalau orang yang sudah mengerti bahwa akan terjadi inflasi di tahun 2021, pasti akan ada sektor yang leading dan ada sektor yang kena dampaknya, dampak negatifnya. Nah, kalau teman-teman yang tahu tahun 2021 itu akan terjadi inflasi dan sebagainya, maka sektor komoditas akan menarik. Makanya kalau kita lihat batu bara dan sebagainya, itu kan rally-nya waktu tahun 2021 akhir 2022 gitu ya. Jadi memang siklus itu sudah memang pasti ada, pasti terjadi, cuma timing yang tepat itu tidak ada yang pernah bisa tahu kira-kira timing yang pas tuh di mana. Cuma at least ketika kita beli sebuah emiten itu tidak saat tinggi-tingginya. Pivot dari jadi seorang karyawan gitu ya, akhirnya sekarang menjalankan bisnis juga. Bisnisnya Arvin apa nih? Oke, bisnisnya lebih ke arah perdagangan ya. Jadi saya distributor untuk Indonesia Timur. Jadi lebih banyak aksesoris ya, ibaratnya kayak barang-barang kecil gitu. Saya distribusi ke tempat-tempat itu, ke ibaratnya luar kota, second layer city lah ya. Kalau kita bicara kayak Surabaya kan big city gitu ya, Jakarta big city, mungkin lebih ke arah yang second layernya. Jadi lebih ke arah kabupaten itu ya, misalnya Sidoarjo, kota Sidoarjo kan ada juga gitu ya. Lalu Indonesia Timur yang mungkin tidak terjamah dengan kita yang punya logistik yang luar biasa bagusnya di Jawa. Lalu ada juga, saya kan manage komunitas juga. Jadi ada beberapa komunitas yang saya bantu gitu ya. Ada beberapa komunitas dari teman-teman saya bantu secara analisanya. Jadi saya juga ada ibaratnya saya bisa bilang side business ya di situ. Lalu ada beberapa juga bisnis yang masih kerjasama gitu ya dengan beberapa orang ini gitu. Tapi pernah ngerasa burnout nggak tuh? Oh capek nih ngurusin sebanyak hal ini. Oke, kalau kita bilang burnout tuh pasti ya, pasti ada satu kala misalnya contoh kita content creating gitu ya. Kok bosen ya akhirnya ngerjain ini terus. Tapi memang sebenarnya kan kunci dari sebuah kesuksesan ada konsistensi. Sebenarnya kalau kita bilang kita bisa konsisten aja mengerjakan satu hal, itu kita akan jadi master di bidangnya. Ada yang bilang, oh butuh jam terbang sekitar berapa jam gitu untuk memaster sebuah skill. Dan itu saya percaya banget gitu ya. Dan memang itu kejadian sekali di saya gitu. Ketika saya investasi di saham, maka saya harus spend waktu saya untuk menganalisa sebuah emiten atau menganalisa sebuah makroekonomi yang sebelumnya saya tidak kuasai. Oke, nah ngomongin soal makroekonomi, kalau begitu seberapa penting sih kita sebagai investor itu mengerti makroekonomi? Penting sekali ya. Kalau kita bilang makroekonomi ini adalah kayak semacam kompasnya. Jadi kalau kita bicara sektoral dan emiten, itu adalah turunannya. Nah, jadi kalau kita bicara makroekonomi, kita bicara soal ekonomi ke depan seperti apa dan apa yang membuat ekonomi misalnya terjadi inflasi atau sekarang kalau kita bilang kan lagi naik suku bunga ya, kenaikan suku bunga luar biasa, maka akan terjadi penurunan di inflasi. Justru yang menarik adalah emiten-emiten yang terdampak negatif dulu pada saat harga komoditas naik. Contohnya consumer goods yang misalnya kita bilang harga jagung naik gitu ya, harga CPO naik. Contohnya ada beberapa emiten Indofood gitu ya, mereka pakai banyak sekali kelapa sawit dan sebagainya gitu ya, gandum. Nah, Unilever juga sama. Makanya laporan keuangan mereka terdampak sekali waktu tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 memang ada sedikit penurunan, masih ada penurunan, cuma menurut saya sudah terbatas gitu ya, karena memang harga komoditasnya juga sudah turun. Tinggal gimana caranya demand power-nya bisa naik aja supaya purchasing power-nya bisa balik untuk orang-orang beli lagi nih produk-produk yang ibaratnya high demand ini gitu loh.
menyampaikan ilmu yang didapatkan lewat content creating tahun 2020. Itu mulainya dari mana awal? Waktu itu kan kalau kita ingat waktu pandemi semua ekonomi stop ya. Even saya juga punya bisnis gitu ya, juga stop juga kan waktu itu. Nah, jadi yang saya bisa pikir adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan profit di saat market crash itu waktu itu. Kalau kita ingat waktu itu kan BCA juga sempat ARB waktu itu ya. Nah, banyak orang yang belum educate atau aware gitu ya di bidang saham ini waktu itu. Nah, akhirnya saya educate lah mereka lewat TikTok dan lewat Instagram saya gitu ya, untuk ayo kita mulai investasi yuk di saham mumpung harganya masih murah. Jadi waktu itu campaign-nya adalah saya mau supaya orang-orang aware gitu bahwa saham ini bukan sesuatu yang sangat risky. Ada contoh nyata nggak yang dari followernya Arvin ternyata gitu benar-benar terdampak atas konten yang dibuat oleh Arvin? Ya, ada. Jadi kebetulan kan saya juga manage grup juga ya. Jadi ada beberapa komunitas yang saya bantu dari analisanya dan sebagainya. Memang ada beberapa yang memberikan masukan ke saya soal mungkin bisa liatin nggak saham A, saham B, analisanya seperti Analisis apa. gitu. Betul, ya? analisisnya seperti apa. Dan pastinya saya kan baca banyak research juga tentang satu emiten atau tentang satu sektor, karena terus terang tidak mungkin semua orang bisa menguasai semua sektor di bursa. Jadi mungkin mereka ada spesialisasinya di komoditas, spesialisasinya ada di retail karena dia mengerti sekali gitu ya. Tapi saya tahu beberapa sektor yang saya kuasai. Jadi ketika saya kuasain itu, maka saya kasih insight-nya ke mereka dan memang mereka ada yang cuannya luar biasa gitu ya. Sektor apa nih yang Arvin kuasai? Jadi beberapa sektor saya kuasai ya, contohnya komoditas, terutama batu bara ya. Waktu itu saya cukup menguasai gitu ya, karena kemarin sempat belajar gitu ya dari kesalahan sebelumnya, pernah invest di atas gitu ya, dan akhirnya nyangkut gitu ya. Nah, akhirnya belajar dari situ. Ternyata misalnya kita beli saham batu bara itu bukan saat PI-nya rendah. Nah, kebanyakan orang-orang beli saham kan diajarinnya PI-nya rendah nih beli. Valuasi rendah gitu ya. Betul. Padahal kalau kita bilang emiten yang cyclical, itu justru belinya pada saat PI yang tinggi. Nah, ada beberapa lagi seperti properti. Dari tahun lalu, Desember 2022, saya sempat mention di Instagram saya, di TikTok saya, bahwa properti is the next cycle. Karena saya bilang bahwa memang properti ini adalah salah satu spillover ya, dari keuntungan emiten batubara ini kan pengusaha batubara jadi banyak uangnya, lalu karyawan-karyawannya kan pasti juga dapat bonus yang luar biasa tinggi gitu ya. Mereka akan invest biasanya. Nah, invest ini biasanya tidak invest di dalam surat berharga. Contohnya seperti saham dan obligasi. Mereka cenderung tradisional karena kan ibaratnya kalau kita bilang komoditas itu kan beratnya di luar Jawa ya. Kalau kita bilang Kalimantan itu kuat di coal, Sulawesi kuat di nikel, lalu Sumatera kuat di CPO. Nah, orang-orang yang di 3 pulau ini itu biasanya tidak invest di surat berharga, biasanya invest di properti atau real asset. Karena lebih konservatif. Betul, seperti itu ya lebih konservatif. Dari tadi yang Arvin bilang, Arvin itu menguasai beberapa sektor, sedangkan kita nih kalau misalkan pengen invest itu kan pasti pengen tahu nih, wah kira-kira sektor apa yang naik. Tapi pada kenyataannya, apakah kita bisa menelaah semua sektor yang ada di IHSG? Sebenarnya bisa. Tapi yang jadi masalah adalah sering sekali kita ketemu teman-teman kita mungkin ya, yang memang invest di saham sama seperti kita, itu biasanya mereka ketika loss mereka sudah menyerah begitu saja. Itu yang terjadi. Dan saya sering bilang bahwa misalnya contoh teman-teman nyangkut gitu ya di coal misalnya di saat ini, teman-teman akan belajar ketika nanti cycle coal-nya kembali lagi. Teman-teman akan belajar, oh ternyata saya investnya waktu itu salah dan saya harus review kembali. Dan itu saya anggap adalah uang belajar gitu ya. Saya juga dulu seperti itu. Nah, banyak kan anak-anak sekarang gitu, mungkin anak-anak muda gitu ya, Gen Z, milenial, mungkin yang lebih muda lagi itu pengen banget yang namanya financially free. Mereka berharap tuh pengen dari investasi atau trading terus mendapatkan pendapatan mungkin aktif, kemudian jadi pasif, dan kemudian intinya menambah kekayaan seperti itu ya. Nah, dengan teori yang tadi Arvin sampaikan, ada nggak sih cara-cara inti gitu yang mereka bisa terapkan supaya bisa investasi dan benar-benar berbuah berhasil begitu? Jadi gini, investasi itu sebenarnya mudah dilakukan, tapi ibaratnya, mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita bilang bahwa, invest itu gampang kok, cuma beli BCA, dan habis itu invest, dia ditinggalin gitu ya. Tapi pada kenyataannya, itu tidak semudah yang seperti kita kira. Contoh, kita bilang waktu pandemi COVID-19, ketika BCA turun luar biasa waktu itu dari 35.000, 36.000 sampai 22.000 gitu ya. Tetapi, percaya sama saya, tidak ada satu orang pun yang
berani untuk invest di saat itu karena mereka berpikir bahwa oh ini masih bisa turun lagi dan sebagainya. Yang memang di saham ini yang kita perlu bentuk ada mentality-nya. Contoh kita bilang seseorang yang sukses di pasar modal itu ada Pak Lo Keng Hong gitu ya. Kita bilang Pak Lo Keng Hong itu sukses sekali di pasar modal. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah Pak Lo Keng Hong itu sudah mengalami beberapa siklus krisis yang terjadi dan dia bisa menahan posisi yang lagi floating loss. Dan itu tidak semua orang bisa gitu. Nah, jadi menurut saya cara supaya bisa mendapatkan passive income di saham gitu ya. Satu yang pasti karena kita masih muda, kita bisa bekerja gitu ya, bekerja segiat-giatnya dan tetap investasi gitu ya. Meskipun ibaratnya kita investasi kan perlu yang namanya diversifikasi. Even Pak Lo Keng Hong pun melakukan itu. Ngomongin 2023, banyak banget yang kita lihat investor retail yang mungkin pada ada yang tadi Arvin bilang menyerah seperti itu ya. Tapi kenyataannya kalau kita mau investasi di tahun 2023 ini, ada nggak sih yang harus kita perhatikan atau mungkin sektor apa nih yang kira-kira bakal booming? Kalau kita bilang 2023 ini adalah time to reset ekonomi. Kalau saya bilang itu saya selalu bilang di komunitas saya. Karena kita bicara soal kemarin waktu tahun 2020 itu kan supply uang segitu banyak, lalu terjadi inflasi dan akhirnya Bank Sentral harus menarik semua kebijakan yang sudah terjadi. Jadi ibaratnya yang kemarin supply dolar segitu banyak ditarik, lalu suku bunga dinaikin gitu ya supaya inflasi ini bisa terkendali kembali. Jadi ekonomi kita itu sebenarnya waktu 2021 itu masih terbata-bata posisinya. 2022 itu sudah mulai membaik dan 2023 even getting better gitu ya. Tapi memang kita harus sadar bahwa dunia finansial itu berhubungan satu sama lain, termasuk di Amerika gitu ya, misal terjadi sesuatu hal itu berdampak juga terhadap Indonesia. Tapi banyak mungkin kalau teman-teman lihat waktu tahun 2022 banyak influencer atau content creator yang menyampaikan Indonesia bakal resesi waktu tahun 2022. Benar, sempat ramai banget. Betul, ya. sempat ramai videonya dan sempat banyak sekali yang membahas gitu ya. Waktu itu saya salah satu orang yang mengcounter statement itu karena saya percaya bahwa Indonesia tidak terjadi resesi. Jadi kalau saya bilang sekarang di tahun 2023 is time to reset the economy. Nah, kalau kita bicara soal itu, maka ada beberapa sektor yang justru menarik di saat ini. Satu, saya sudah bicara Glenda soal komoditas yang turun waktu itu. Komoditas yang turun ini akan meningkatkan profit margin dari consumer goods karena ibaratnya consumer goods ketika menaikkan harga gitu ya, dia akan menaikkan berdasarkan kenaikan harga komoditas. Itu satu. Yang kedua, ada sektor properti sebenarnya. Ini yang seperti kita cerita soal spillover dari komoditas tadi. Sudah lumayan tercermin ya dari kemarin betul. Di kuartal 1. Sudah tercermin di kuartal 1 dan mungkin kuartal 2, kuartal 3 akan sama juga. Masih ada potensi. Jadi kalau kita bilang memang flow dari fund itu kebanyakan larinya ke sektor-sektor ini karena mereka memang secara valuasi juga sudah cukup murah gitu ya, dan yang kedua katalisnya ada memang. Kalau Arvin mau menyampaikan nih realistisnya nih yang untuk para muda-mudi gitu, kalau misalkan mau invest saham tapi ternyata untuk mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari itu masih mepet, gimana nih? Sebenarnya saya bilang investasi itu adalah yang paling terakhir. Jadi ibaratnya kalau kita punya dana gitu ya, kita harus bisa hidup dulu, itu yang pasti yang pertama. Yang kedua, kita harus punya asuransi karena kita kan ibaratnya bisa aja jatuh sakit gitu ya. Nah, ketika kita jatuh sakit, maka kita harus butuh yang namanya protection ya, atau proteksi gitu. Yang ketiga, baru investasi. Investasi ini justru yang terakhir, bukan yang utama. Karena saya percaya bahwa kita itu ketika masih muda, kita bisa menghasilkan active income. Tapi nanti ketika kita sudah mulai tua gitu ya, maka passive income kita yang bekerja. Otomatis ketika kita ibaratnya punya sebuah dana, punya penghasilan gitu ya, kita harus segera bagi-bagi gitu. Dan itu nggak banyak orang yang melakukan itu. Nah, ini yang kita harus pikirin dari awal. Jadi ketika kita punya planning seperti itu, maka kita nggak akan pusing tuh ketika harga saham naik atau turun. Kita punya pertanyaan terakhir buat Arvin. Apa sih definisi sukses untuk seorang Arvin Honami? Oke, definisi sukses buat saya adalah gimana cara saya bisa hidup dengan enak, nyaman gitu ya. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu kekurangan gitu ya, tapi nyaman aja. Tapi saya bisa membahagiakan banyak orang gitu ya, dan ketika saya bisa berguna buat orang lain, karena kita bilang bahwa oke, kita punya ilmu, kenapa kita tidak share ke orang lain?
Itu dasar saya kenapa saya melakukan content creating. Itu jadi semangat saya untuk ngerjain content creating, karena saya tahu banyak orang di luar sana yang ingin dibantu. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak buat waktu dan ilmunya, Arvin. Sukses juga buat berbagi ilmunya. Terima kasih, Glenda. Itu dia sahabat Firasat perbincangan kita bersama dengan Arvin Honomi, seorang investment content creator. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi terutama buat kamu kalau investing itu harus terus belajar dan jangan menyerah. Sampai jumpa lagi sahabat Firasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.